Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Zahra dengan NIM 220909036016. Di sini saya akan menjelaskan terkait seminar proposal saya yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas dan Risiko Kegagalan Produk Konveksi Menggunakan Statistical Quality Control (SQC) dan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), studi kasus Civil Harm Garment Indonesia. Adapun topik pembahasan kali ini yang pertama adalah latar belakang, kedua rumusan masalah, tiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, lokasi penelitian, waktu penelitian, tahapan penelitian, diagram alur kegiatan, dan yang terakhir yaitu jadwal kegiatan. Latar belakang dari permasalahan ini yaitu industri konveksi merupakan bagian penting dari ekspor TPT di Indonesia dan banyak memenuhi kebutuhan sandang melalui sistem produksi make to order. CV Muharrem Garment Indonesia sebagai salah satu konveksi yang berlokasi di Samarinda memproduksi kaos, seragam, alma mater hingga backpack dengan kapasitas produksi tahunannya sekitar 6.000 sampai 8.000 pieces. Produksi dilakukan berdasarkan pesanan, namun sebagian juga dibuat made to stock untuk memenuhi permintaan tertentu. Dalam pelaksanaannya, perusahaan masih menghadapi berbagai kendala kualitas seperti ketidaksesuaian warna, at- ketidaksesuaian warna atau kain, kesalahan pemotongan, jahitan yang kurang rapi, ukuran tidak sesuai, serta kesalahan label dan finishing. Tingkat kecacatan bahkan mendekati batas toleransi yang diterapkan perusahaan yaitu sebesar 5%. Secara ideal, perusahaan hanya menjaga perusahaan pada idealnya mampu menjaga kecacatan yang produksi pada sekitar 2-3%, yang memiliki standar kerja yang terdokumentasi, instruksi kerja yang konsisten, serta inspeksi berlapis di setiap tahapan. Ketidak terpenuhinya kondisi ideal ini menunjukkan perlunya evaluasi kualitas yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, analisis kualitas diperlukan agar perusahaan memahami kondisi proses produksinya. Metode SKC digunakan untuk melihat tingkat dan jenis cacat yang dominan, sedangkan FMEA diterapkan untuk mengidentifikasi resiko penyebab kegagalan dan menetapkan prioritas perbaikan. Langkah ini diharapkan dapat membantu sistem Muharrem Garment Indonesia meningkatkan mutu produk dan daya saing di pasar lokal. Adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana kondisi produk cacat pada proses produksi film Muharrem Garment Indonesia melalui analisis statistika quality control (SKC). Yang kedua, apa saja risiko kegagalan yang terjadi pada proses produksi dan menganalisis menggunakan metode FMEA di CV Muharrem Garment Indonesia. Yang terakhir, yaitu bagaimana usulan perbaikan yang teridentifikasi pada proses produksi di CV Muharrem Garment Indonesia menggunakan pendekatan 5W+1H. Tujuan penelitiannya yaitu melakukan pengukuran dan analisis tingkat produk cacat pada proses produksi CV Muharrem Garment Indonesia menggunakan SKC, mengidentifikasi dan menilai jenis resiko kegagalan yang terjadi selama proses produksi menggunakan metode FMEA, dan yang terakhir itu memberikan usulan perbaikan yang dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan mengurangi resiko kegagalan dalam proses produksi dengan menggunakan pendekatan 5W+1K. Manfaat Manfaat penelitian terdiri dari tiga. Yang pertama itu bagi akademisi memberikan informasi dan pengetahuan mengenai peminatan, pengendalian kualitas, dan manajemen resiko khususnya penerapan metode SKC dan FMEA pada suatu proses produksi dan sebagai acuan dalam bidang kajian yang sama untuk perusahaan, yaitu hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan mengurangi resiko kegagalan proses produksinya, dan bagi peneliti menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa perkuliahan, khususnya mengenai manajemen risiko dan pengendalian kualitas. Batasan masalah terdiri dari dua. Yang pertama, penelitian hanya berfokus pada proses produksi konveksi kaos, dan yang terakhir, yaitu penelitian ini tidak memperhitungkan biaya yang diperlukan untuk proses perbaikannya. Tinjauan pustakanya yang pertama ada pengendalian kualitas merupakan satu tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan atau standar mutu tercermin pada hasil akhir, atau dengan kata lain kualitas barang yang diproduksi tetap terjaga sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan berdasarkan kebijakan dari manajemen suatu perusahaan menurut Nazia dan kawan-kawan tahun 2023. Menurut Burkett tahun 2003 dan Subhan dan kawan-kawan tahun 2021, tujuan utama dari manajemen risiko adalah membatasi kemungkinan dan dampak risiko negatif yang mungkin timbul selama implementasi proyek. Proses dalam manajemen risiko proyek melibatkan identifikasi, penilaian, penanganan, pemantauan, dan pengendalian berbagai risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek.
Proses produksi pada hakikatnya merupakan transformasi atau perubahan bahan baku atau komponen input menjadi produk lain yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi sehingga pada proses ini terjadi peningkatan nilai dan dari bahan awal menjadi produk akhir yang lebih bermanfaat menurut Karina dan kawan-kawan tahun 2021. Produk cacat atau rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang ditentukan, tetapi dapat diperbaiki atau ditingkatkan untuk memenuhi persyaratan kualitas dengan biaya tambahan dalam proses perbaikannya menurut Mustami dan Nurlela tahun 2007 dalam Amdani dan Trisnawati tahun 2021. Sedangkan statistical quality control adalah sistem yang dibuat untuk menjaga tingkat mutu produksi tetap konsisten dengan biaya yang minimal dan merupakan alat yang mendukung pencapaian efisiensi dalam operasi perusahaan manufaktur menurut Rahmat dan Nasruddin. Sedangkan menurut Puspitasari tahun 2022, SKC mempunyai beberapa alat statistik yang dapat digunakan sebagai alat bantu pengendalian kualitasnya, yaitu check sheets yang digunakan untuk mengidentifikasi area masalah dalam proses produksi, untuk mencatat frekuensi dan penyebab cacatnya. Kemudian ada histogram digunakan untuk mengidentifikasi masalah atau kekurangan yang paling umum dengan memvisualisasikan distribusi data. Kemudian ada diagram Pareto digunakan untuk mengidentifikasi masalah utama meningkatkan kualitas produk yang paling besar atau banyak ke yang paling kecil atau sedikit. Dan ada peta kendali P digunakan untuk menganalisis jumlah produk yang ditolak karena tidak memenuhi spesifikasi atau standar yang telah ditetapkan perusahaan dibandingkan dengan jumlah total produk yang diperiksa. Untuk menghitung peta kendali P di sini terdapat beberapa rumus, yaitu yang pertama menghitung proporsi kecacatannya, kemudian rata-rata kecacatan produk, dan menghitung batas kendali atas dan batas kendali bawahnya. Kemudian ada pengertian dari FMEA, yaitu pemrosesan data menggunakan metode FMEA melibatkan evaluasi tiga faktor utama yang mewakili tingkat risiko. Hasil akhir dari proses ini adalah potensi risiko yang digunakan untuk menentukan prioritas risiko dan merumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat menurut Dahlia dan Prof. Kita. Kemudian Kaizen 5W+1H adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menyelidiki masalah yang terjadi dalam proses produksi. Pendekatan ini mampu membantu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang menyebab suatu masalah dengan memeriksa berbagai aspeknya. Terdapat penelitian terdahulu yang pertama berjudul penerapan metode statistical quality control dan FMEA sebagai upaya pengambilan kualitas produk amplang. Di sini terdapat perbedaan, yaitu lokasi dan objek penelitiannya. Kemudian, ya, penelitian kedua berjudul Quality Control Analysis Using Statistical Quality Control and FTA Methods in Smogalaris Factory. Terdapat perbedaan, yaitu lokasi dan objek penelitian, serta di sini tidak menggunakan metode FMEA untuk penentuan faktor penyebab prioritas risikonya. Yang ketiga berjudul Analisis Risiko Operasional Produk Batik dengan menggunakan metode FMEA dan FTA, studi kasus UMKM Batik Antikna. Terdapat perbedaan lokasi dan objek penelitian. Kedua, tidak menggunakan metode statistical quality control dan tidak menggunakan 5W+1H sebagai usulan perbaikannya. Kemudian yang keempat, penelitian berjudul analisis risiko pada proses produksi bakwa menggunakan metode FMEA dan FTA. Terdapat perbedaan lokasi dan objek penelitian. Kemudian di sini tidak menggunakan statistical quality control serta tidak menggunakan 5W+1H sebagai usulan perbaikan. Lokasi penelitian kali ini dilakukan di CV Muharrem Garmen Indonesia yang lokasi di Jalan Tapak Mahang, Perumahan Grand 2019, Kelurahan Sungai Kapis, Kecamatan Sambutan, Samarinda. Waktu penelitian kegiatan ini direncanakan dilaksanakan berlangsung selama 5 bulan, yaitu pada bulan November 2025 hingga Maret 2026. Tahapan penelitiannya yang pertama data persiapan, yaitu dilakukan observasi dan studi literatur, penentuan tujuan, serta batasan masalah pada CV Muharrem Garmen Indonesia. Kemudian ada tahap pengumpulan data yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan terdiri dari data primer dan data sekunder. Kemudian ada tahap pengolahan data, mengidentifikasi produk cacat menggunakan SKC menggunakan 5 tools, penilaian potensi kegagalan menggunakan FMEA, serta usulan perbaikan menggunakan pendekatan 5W+1H. Ada tahap analisis dan pembahasan untuk mengetahui kondisi nyata pengendalian kualitas menggunakan metode SKC untuk menganalisis tingkat produk cacatnya, mengetahui prioritas risiko menggunakan FMEA, serta eh, perbaikannya menggunakan metode 5W+1H. Kemudian ada tahap penutup, menarik kesimpulan seluruh hasil analisis yang telah dilakukan selama penelitian dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan yang diperoleh.
Diagram alir yang data persiapan yaitu observasi dan studi literatur, identifikasi masalah, penentuan tujuan penelitian, batasan masalah, dan pengumpulan data. Kemudian di tahap pengumpulan data, data primer yang terdiri dari wawancara dengan pihak perusahaan terkait produksi cacat dan risiko produksi serta penyebabnya. Kemudian ada identifikasi risikonya, kemudian penilaian kuesioner SOD untuk penentuan nilai RPN. Dari data sekunder terdapat dari data profil perusahaan, data alur proses produksi perusahaan, data historis produksi, dan data historis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Pada tahap pengolahan data, yaitu mengidentifikasi dan penyebab jenis dan produk cacat menggunakan check sheet, diagram Pareto, histogram, kontrol chart P, dan diagram sebab akibat. Pada FMEA, yaitu melakukan kuesioner berdasarkan nilai severity, assurance, and detection, kemudian menghitung risk priority number-nya untuk menentukan prioritas risiko, kemudian pada usul perbaikannya menggunakan pendekatan 51H agar perbaikan lebih terarah dan mudah diterapkan. Kemudian pada tahap analisis dan pembahasan, melakukan analisis pengendalian kualitas menggunakan SKC untuk mengetahui jenis dan penyebab cacatnya, analisis resiko kegagalan dengan metode FMEA untuk menentukan nilai RPM dan prioritas resikonya, kemudian menyusun usulan perbaikan menggunakan pendekatan 5W plus 1H. Dan terakhir itu ada tahap penutup, di mana di sini terdiri dari kesimpulan dan saran. Jadwal kegiatan penyusunan ini yang pertama ada penyusunan proposal dilakukan selama bulan November, kemudian seminar proposal yang dijadwalkan pada minggu awal bulan Desember, pengolahan data dan asistensi tugas akhir dari minggu kedua Desember hingga minggu pertama bulan Februari, seminar hasil pada minggu kedua Februari hingga Februari akhir, persiapan sidang dan sidang dilakukan pada bulan Maret. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.